Baik, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investigasi dimanapun anda berada saat ini, kami sudah bersama pelatih dayung Popsi Sumatera Barat. Kita akan ngobrol dengan ibu ini bagaimana persiapan Popsi Sumatera Barat untuk menghadapi PON Papua yang akan diselenggarakan pada bulan September ataupun bulan Oktober yang akan datang. Dan kita akan ngobrol sejenak bagaimana persiapan tim Popsi Sumatera Barat yang saat ini dilatih oleh Bu Esneti SPD MM, dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Ya. Apa kabarnya Ibu? Kabar baik Pak. Bu, kita mau berbincanglah sejenak dengan bagaimana persiapan tim Popsi Sumatera Barat nih ya dalam menjelang PON yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober ya, yang diselenggarakan di Papua. Bu, sejauh ini bagaimana persiapan Popsi Sumatera Barat ini? Terima kasih atas kunjungan Bapak ke Popsi gitu. Saya memang pelatih dari Popsi, nama tadi Ibu Esneti SPD MM. Untuk persiapan kami sudah melaksanakan dari tahun 2020 karena 2020 pandemi, PON ditunda ya, sampai 2021 ini. Ya. Untuk persiapan dari Januari sampai saat sekarang kami melaksanakan latihan kontinu sesuai dengan program yang telah kami buat, yaitu pertama kami melaksanakan latihan 3 kali sehari, dalam 3 kali 2 kali sehari. Jadi dalam seminggu itu kalau kita hitung ya 3 hari 3 kali, kemudian 2 hari 3 kali. Kemudian di hari Minggu kami off. Pelaksanaan TC ini kami melaksanakan di arena Banjir Kanal ini. Tapi kami seharusnya sudah melaksanakan TC di luar kota, yang mana perencanaan kami dari bulan Mei ini kita sudah melaksanakan kegiatan di Danau Singkara atau di Danau Atas. Tetapi dengan terbenturnya kegiatan ini pada pengorganisasian KONI sampai saat ini baru nampak kejelasan. Dari Januari sampai bulan Mei ini tidak tahu siapa bagaimananya KONI. Kami tidak ada menerima apa-apa, tetapi alhamdulillah setelah terbentuknya KONI baru, terpilihnya Pak Suwardi sebagai ketua KONI, ini pada prinsipnya pertama untuk lebaran atlet baru menerima uang saku. Kayak gitu. Tapi uang saku saja Pak. Tetapi walaupun begitu kami semua Pemprov kelihatannya tetap berlatih dengan baik. Bu, kalau boleh kami tahu berapa atlet yang dipersiapkan untuk PON di Papua ini? Putra dan putrinya? Ya, putra dan putri itu berjumlah 45 Pak. 45? Ya. Dengan berapa apa itu? Berapa nomor gitu? Nomor yang kami ikuti ada lebih kurang yang kami ikuti 15, tetapi yang kami harapkan ada beberapa nomor kami masuk domisili final nantinya, kan gitu. Jadi yang final itu kita harapkan pada nomor rowing, yaitu 4 min, 2 min, single school dan 8 plus. Itu pesertanya kan sudah sudah nampak bagi kita mana lawan dan mana yang kawan kita, kan gitu. Kemudian pada nomor slalom, pada prapon kemarin kita mendapat hasil yaitu perunggu. Pada nomor perunggu itu ya atas nama Delpi Siska Depi Putri ya? Putri. Kemudian untuk Dragon Boat kita bukan kota, kita adalah peringkat ranking 4 pada prapon.
gitu Pak. Kalau boleh kami tahu Bu, pada PON di PON 2016 di PON Jabar itu, Porsi mampu menyumbangkan medali Bu? Kita dapat menyumbangkan medali Pak, yaitu pada nomor slalom ranking 2. Kalau kita hanya beberapa sekon saja. Semua nomor yang kita ikuti itu sebetulnya tergantung dengan sarana dan prasarana yang kita pergunakan. Tapi sampai saat sekarang kita juga sarana itu juga yang kita pakai. Kita belum mendapatkan sarana tanding, sarana untuk latihan aja kita nggak jelas. Gitu. Sangat memprihatinkan juga gitu Pak ya. Pak, inilah bentuknya perahu yang sudah tua Bu ya? Udah tua Pak, udah berumur lah gitu. Bu, satu lagi Bu, selama untuk persiapan di PON Papua ini Bu, artinya sudah sejauh mana Bu? Uji coba sudah dilakukan Bu untuk tim Porsi Sumatera Barat nih Bu? Kalau untuk uji coba sampai saat sekarang ada Pak, karena pandemi ya, jadi keterbatasan seluruh cabang olahraga karena pandemi itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi justru itu kita tingkatkan saja bentuk pola latihan kita. Kita anggap kita adalah di dalam latihan itu untuk bertanding. Sejauh ini Bu, ya kita namanya atlet Bu ya. Artinya namanya atlet itu kan ingin mencapaikan prestasi tentu harus dengan pengorbanan. Artinya sejauh ini Bu, bagaimana sikap KONI Sumatera Barat khususnya tentang menu atlet yang harus disiapkan? Sudahkah standar Bu seorang menu dari atlet itu Bu? Alhamdulillah Pak, kita pasti mengucapkan sesuatu apapun yang itu kan alhamdulillah. Tapi sampai saat sekarang untuk menu dan suplemen kita belum terima apa-apa Pak. Ini tadi sudah saya sampaikan karena KONI Prode tahun semasa Pak Sepul masih gunjang-ganjing. Ini baru semasa Pak Abin baru berumur 10 hari. 10 hari baru terbentuk ini, ya? Baru terbentuk. Tapi kalau Bapak bertanya berlaku surut, alhamdulillah kita tidak terima apa-apa. Belum ada terima apa-apa. Malahan dayung ini insya Allah Pak masih tegar juga. Karena di 2020 itu untung saja pandemi PON ditunda. Jadi kita pun mendapatkan kata orang Minang Pak, umur panjang rasaki diagaan. Kayak gitu. Artinya dengan penundaan kemarin sangat apa juga ya, untuk Porsi. Untuk Porsi ya membuka peluang bagi kita. Alhamdulillah atlet kita yang tidak jelas yang dikirim sekarang sudah ada kejelasan. Walaupun kejelasan itu belum penuh tepat sasaran, kita masih bersyukur kita bisa bernapas lah tentang atlet. Untuk atlet kita ini, kita dari Januari sampai saat sekarang kan belum terima apa-apa ya Pak. Hanya uang saku 1 bulan untuk atlet, semua Pemprov yang ada. Tapi untuk suplemen dan konsumsi atlet sampai sekarang belum. Mudah-mudahan dengan pengurusan yang baru ini kita bisa diakomodir seluruh Pemprov yang ada. Mudah-mudahan ini kita dapat informasi mungkin mengenai uang saku atlet dan uang konsumsi dan segala-galanya akan dibayarkan terhitung dari Januari sampai ke atas, berarti 9 bulan ke atas. Sampai saat ini belum pernah terima uang saku Bu? Uang saku sudah terima Pak, hanya 1 bulan menjelang Lebaran, 2 hari mau Lebaran gitu. Jadi Bu, waktu tinggal boleh katakan 4 bulan efektif Bu ya, untuk menjelang PON Bu ya. Bagaimana lah Bu, artinya dengan kondisi saat ini Bu? Kita sekarang Pak, kalau kita lihat sebetulnya kan pesimis kita sebagai pembina olahraga dan pelatih olahraga. Tetapi walaupun kejadian yang seperti ini kita syukuri juga Pak, karena sudah adanya perubahan di KONI. Kita akan mengharapkan nanti sesudah ini keluar SK KONI yang baru, semua Pemprov bisa secepatnya lah Bu ya, secepatnya ditangani lah para atlet. Jadi itu nampaknya Pak, kalau dikatakan
sengsara, memang sengsara semua atlet sekarang ini. Semua cabur Bu ya, Ya, semua cabur. tapi setelah ada terpilihnya keperusahaan baru, itu sudah membawa situasi dingin bagi cabang-cabang olahraga Pak. Nah, jadi Bu, ini pun tinggal boleh katakan 4 bulan persiapan efektif. Artinya kalau Ibu sebagai pelatih lah, artinya targetnya berapa medali Bu yang akan dipersembahkan Bu? Kalau Ibu sebagai kapasitas Ibu sebagai pelatih. Terima kasih Pak. Semua pelatih pasti ingin punya cita-cita, pasti ingin mendapat yang terbaik. Terbaiknya itu sesuai kata Pak Fauzi Bahar, itu adalah nomor 1, berarti itu medali emas. Niat kami dari Dayung itu sebabnya kami berlatih dari awal sampai saat sekarang tidak henti-hentinya, malahan atlet kami sudah diinapkan selama ini, makan sudah kami sediakan, tetapi baru melalui pihak ketiga. Jadi potong cerita dulu Bu. Jadi sejauh ini Bu, persiapan yang sudah disiapkan oleh Popsi dari bulan Januari yang secara efektif bulan Januari tahun 2021. Masalah konsumsi, masalah makan para atlet ini siapa yang menanggungnya Bu? Sekarang kan menanggung pengurus Pak, tetapi karena kami ada bekerja sama dengan pihak ketiga, dibantulah dulu dengan hitungan makannya per hari 15.000 sekali makan, berarti 45.000. Itu kita buat MOU, apabila dana KONI keluar itu akan kami bayar semuanya. Malahan di tahun 2020 kami masih terutang lebih kurang 150 juta lebih. Untuk tahun ini kalau kita hitung saja para atlet 45.000 per orang, itu khusus makan saja Pak. Bukan ada minumnya, ada vitamin, ada suplemen itu belum ya? Suplemennya yang lain. Itu tidak kita hitung, itu sudah berutang kita di atas 200 juta lebih. Bu, sejauh ini Bu, bagaimana motivasi pemain Bu ya, dengan kondisi yang saat ini ya boleh dikatakan cukup memprihatinkan. Bagaimana motivasi para atlet kita dalam menghadapi PON kali ini Bu? Itulah motivasi ini Pak, tiangnya sama pelatih dan pengurus. Kalau kita berikan arahan yang baik, pasti di barat kereta api, gerbong kereta api, pasti ekornya mengikuti. Jadi alhamdulillah para atlet kami sampaikan Pak, keadaan yang ada di Sumatera Barat ini bisa dilihat. Para atlet kami pun paham dengan kejadian yang seperti ini. Jadi tidak ada banyak tuntutan Pak. Kalau ada, kami akan berbagi bersama. Untuk Bapak ketahui juga, kami sekarang ini kan dibantu oleh KONI yang telah melalui Kadispora, itu 30 orang atlet, 3 pelatih. Kami berlatih lebih kurang 45 orang atlet, tambah pelatih ada tambahan 3 lagi. Masing-masing nomor itu ada punya atlet, punya nomor lomba, pelatih masing-masing, kayak gitu. Jadi kami, karena kami telah memberikan arahan, sakit sama sakit, senang sama senang, satu untuk bersama, bersama untuk satu, itu sudah kami rasakan bersama dengan Dayung. Jadi justru itu para atlet kami ini tidak banyak tuntutan Pak. Tapi kalau butuh uang tentu butuh, siapa saja orang pasti butuh uang. Tetapi sudah kami berikan arahan, dukungan, atlet kami paham Pak. Justru itu kami di atlet, artinya tidak mengendorkan motivasi mereka tidak Bu, mengendorkan motivasi. Ini contohnya sekarang dalam keadaan latihan. Jadi latihan sekarang bergantian Pak, bergantian karena sungai kita kecil. Ya, perahu yang kita pakai besar-besar. Jadi kalau kami turunkan seluruh atlet bisa tabrakan, bentrok. Nanti kalau ada, andai kata ada dana TC yang sudah jelas, kami mungkin pindah latihan. Gitu, Pak. Artinya Bu, kalau lihat kita
tempat latihan ya Bu ya. Artinya kurang memadai Bu ya. Kurang memadai, Apa Pak. tidak ada apa Bu? Artinya punya obsesi kepingin juga pakai Jatinangor itu ada juga Bu. Wah, iyalah Pak. Ya Bu ya. Betul Pengen gitu. juga ya Iya, sekali-sekali dicoba di Jatinangor itu Bu ya, gitu. yang standar Jatiluhur, Jatiluhur gitu, ya, ya. Jatiluhur maaf, Jatiluhur itu ya. Jadi kita pengennya ya memang ingin latihan di Jatiluhur, di Iya. Cipule, kan gitu Iya, Pak. iya. Atau ke lokasi lomba, Iya. langsung aja ke sana lagi kita, Iya. kan gitu. Artinya TC-nya di sana Iya. gitu kan, selama persiapan menuju Iya. PON gitu Bu ya. Mungkin kalau kita TC sekarang ini ke sana, mungkin anggaran konsumsi aja di sana satu orang lebih 150 Benar, sekali makan. Sekali makan, ya. iya. Kalau di Padang ini kita bisa lah. Iya. Murah-murah dikit lah ya. Murah sedikit. Masih 15.000. Iya bisa gitu. Iya, iya. Tetapi kan itu yang saya sampaikan sama anak-anak. Ya kita harus sabar. Ya kita jelas lihatkan motivasi kita latihan. Menang tidak menang itu urusan Allah. Iya. Yang jelas kita latihan, kita lihatkan apa bentuk kita latihan. Nah, tapi kalau Ananda nanti mengeluh, ya hasilnya juga mengeluh. Kayak gitu. Tahun 2016 waktu PON Jabar kan menyumbangkan medali Bu. Bagaimana Bu perhatian pemerintah setempat khususnya Provinsi Sumatera Barat terhadap para penyumbang medali ini Bu? Alhamdulillah Pak. Sampai saat sekarang antara bonus ranking yang memperoleh medali emas dengan perak itu kayak apa ya Pak? Api dengan asap jauh. Kalau medali emas dapatnya sekian ratus juta ya. Kalau medali perak yang dihargainya hanya segitu, hanya 50 juta 50 dulunya juta, Pak. ya, Bu, ya. 50 juta kalau atlet dayung Pak, walaupun dia ikut individu, dia tetap berbagi bersama. Jadi artinya dulunya, rasa kebersamaan itu telah dibangun Bu. Ya, sudah dibangun Pak. Dulu, ya. Karena kita itu di dayung satu untuk bersama untuk satu. Jadi itu sebabnya dayung ini tidak bisa diapain orang lah Pak, kan gitu. Kalau ribut satu, ribut semuanya. Gitu. Karena kolektif dia Bu ya. Ya, kolektif. Ya. Bu, ada Bu atlet yang udah memperkuat timnas Indonesia Bu, porsi dari ada, atlet Pak. dari Sumatera Barat nih Bu? Ada Pak. Namanya Randy Suhada. Dulu nomor apa tuh Bu? Dulu rowing Pak. Rowing ya. Rowing di Asian Games dapat 2 emas. 2 emas. Ya. Emas tapi itu berpasangan Pak. Iya, berpasangan. Itu pun tak pernah dihargai selama itu Pak. Ya, katanya ada mau lihat atlet di Singapura kan waktu itu pertandingan Asian Games-nya di Singapura. Padahal dia ngomong sama kita dia lihat kasih uang, tapi kenyataan setelah kita konfirmasi dengan atlet kita, alhamdulillah tidak ada. Kayak gitu, itu Pak. Artinya Bu, saya jaminan masa depan para atlet dayung ini gimana Bu? Artinya setelah memberikan menyumbangkan medali, atau ada nggak perhatian pemerintah untuk memberikan satu pekerjaan di BUMN ataupun di pemerintahan gitu Bu? Ya, jadi memang sampai saat sekarang perhatian pemerintah Pak. Kalau di Padang ada Pak. Atlet saja sudah berhasil di Poprov. Itu para atlet itu ada yang kita usahakan. Itu kan Pemprovnya lagi, Pencapnya lagi Pak. Pencap berusaha bagaimana atlet ini dapat pekerjaan. Contohnya untuk dayung. Itu umumnya ada di perhubungan yang sipil-sipil ya Pak. Alhamdulillah lah Bu. Alhamdulillah ada, yang di Pol PP ada. Kayak gitu. Jadi Sapam juga ada. Artinya untuk jaminan dia masa tua kerja ya. Jaminan kerja itu tergantung bagi kita yang apa namanya Pak, yang mengelola apanya gitu Pak. Jadi itulah pengurus dengan atlet selalu sinergi. Bu, gitu. Udah berapa lama Ibu melatih dayung ini? Iya, kalau saya hitung-hitung dari punya gigi yang cukup, sekarang tidak punya gigi lagi ya, kan gitu Pak. Udah puluhan tahun lah Pak. Lebih mengabdikan diri di port sini. Ya. Dari umur 18 tahun ya. Gitu Pak. Itu kira-kira Pak gitu. Oh jadi Bu, artinya sejauh ini sudah begitulah persiapan Popsi Sumatera Barat kalau menghadapi PON Bu. Artinya Bu, kalau ke depan Bu, artinya adakah
tindakan dari Ibu lah Ya. untuk bagaimana anak-anak ini mampu mempertahankan apa yang telah dicapai di PON 2016 Ya. untuk di PON 2021 ini. Ya. Bu. Ah. Kita sekarang mempertahankan Pak, karena kita seperti di slalom kita mendapat medali perak. Sekarang kita target juga Pak medali emas Pak. Ya. Emas kita, karena lawan-lawan itu sudah nampak. Provinsi yang ikut pada nomor-nomor lomba itu kita sudah tahu. Jadi sekarang ini sudah kita lihat ini lawan kita ya, lawan-lawan kita ya seperti Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan. Itu rival yang paling kuat Bu ya. Kuat itu Pak. Iya. Itu orang mendapatkan bantuan, betul-betul menerima bantuan. Iya. Jadi motivasi orang berlatih lebih tinggi lagi Pak. Lebih tinggi lagi. Karena perahunya ini saja dikit. Iya. Kita tidak dikit Pak, udah nempel-nempel gitu. Jadi Bu, ini satu lagi Bu. Ini banyak rumor beredar Bu. Artinya Bu, menjelang PON, artinya perpindahan atlet, banyak daerah-daerah juga apa ya, dengan tanda petik mengontrak atlet dari daerah-daerah luar gitu Bu. Artinya selama ini Bu, atlet dayung ada di Sumatera Barat itu pernah nggak dapat iming-iming di daerah lain supaya memperkuat daerah lain gitu Bu? Oh gitu Pak. Jadi waktu itu pernah diiming-imingkan. Atlet saya yang ini mau dipindahkan, tetapi untung saja karena atlet kita sudah kental rasa kebersamaannya, sakit sama sakit itu ditanggung bersama, ya jadi justru itu atlet itu juga nggak mau diajak. Nggak goyang Bu ya. Artinya Bu gini Bu, kan nggak menutup kemungkinan ya dengan iming-iming yang menggiurkan di daerah lain itu atlet ini langsung pindah ya gitu ya kan. Ya, tapi nggak ada Pak. Nggak ada Pak ya. Artinya komitmen lah ya. Ya komitmen dia Pak. Tetapi atlet-atlet malahan atlet-atlet dari luar tuh ingin bergabung dengan kita, karena melihat kita itu motivasi latihan. Tanpa ada anggaran, tanpa ada dana kita tetap latihan. Nah, tapi alhamdulillah ini kita memang ada atlet kita dari Papua ini Pak. Yang dari Papua ini kita ajar dari nol ini Pak. Ya kita cari ke daerah. Karena apa? Sumatera Barat ini susah Pak. Dia hanya musimnya dengan acara Porprov saja. Porprov ya. Ya. Artinya kejuaraan-kejuaraan itu sangat kurang kali Bu ya. Tergantung karena alat nggak ada juga kayak gitu. Artinya alatnya kurang memadai Bu. Kalau artinya kebutuhan untuk latihan itu alat-alatnya belum ada Pak ya, karena alat itu betul yang tidak ada. Tapi orang itu kalau kita dari Padang Pak, ini Padang ya Pak yang punya ya. Padang ini kalau andai kata dia dapat medali di Porprov, dia pasti mempergunakan dibelikan dananya disisipkan sedikit untuk membeli sarana bantuan dananya. Kemudian KONI pun Kota Padang, kalau Padang itu diberi juga bantuan sarana kan gitu ya. Sesuai dengan kemampuan itu Pak. Begitu Bu ya. Ya, tapi kalau untuk Sumbar kita ya kalau tidak mendapat medali jangan diharapkan dapat apa-apa. Ya, jadi bagaimana pembinaan bisa berjalan? Jadi KONI itu menerima yang sudah masak saja. Ya, berdadarannya adalah Pemprov masing-masing. Ya, ini cukup menarik Bu. Artinya Bu, Ibu siapkan atlet ini, siap atlet ini artinya kan tidak instan. Harus dari betul-betul dari nol kita persiapkan. Setelah itu Bu, bagaimana Bu Ibu cara membiayai ini Bu sampai atlet ini sampai punya prestasi disumbangkan ke provinsi gitu Bu? Kita itulah Pak membiayainya ini kita kan tidak kaya Pak ya. Kita tidak pegawai negeri yang tinggi lah ya. Kita cukup tapi bisa kita sedekahkan. Ya. Di Barat ini aja Pak ya. Ini kita kadang-kadang mau makan anak-anak kita berpikir Pak, apa yang mau kita berikan sama anak-anak hari ini. Tetapi dengan adanya ya seperti ini sekarang kan lahan ini Pak, dari sini kita ambilkan juga ini Pak, nambah-nambah untuk income makan untuk untuk tambah vitamin atau beli sayurnya gitu, gitu Pak. Jadi untuk tambahan-tambahnya lain ya
kadang-kadang ada pengurus yang kasihkan, ada kadang-kadang ada donatur kita yang prihatin dengan dayung, kondisi ada memberikan beras kan gitu. Itulah Pak. Nah, jadi Bu, Ibu sebagai ibu rumah tangga ini pertanyaan agak perpes Ibu. Bagaimana Bu dukungan keluarga terhadap Ibu yang habis Ibu waktunya diluangkan ke porsi ya? Tentu adakah suami komplain, anak-anak komplain, gimana Bu? Sebetulnya Pak, kalau kita sampaikan komplain tentu pasti komplain. Tetapi karena kita saling menghormati, saling menjaga, ya saya bawalah suami saya mengurus, saya ajak anak saya jadi atlet, jadi tidak ada yang komplain. Tapi kalau komplainnya kata anak-anak, udah mah di rumah saja lagi, tidak usah urus dayung ini lagi, udah tua apalagi. Tapi kalau di rumah kita tentu nak mungkin ya, tidak jelas apa kegiatan kita di rumah. Karena kita sekarang pun saya sekarang sudah mengambil pensiun juga Pak. Sudah 1 tahun ini saya mengajukan pensiun gitu. Jadi memang betul-betul panggilan hati Bu. Panggilan hati Pak. Jadi ngelatih ini Bu, kalau tidak panggilan hati tidak dijiwai akan sulit Bu ya. Sulit Pak. Karena banyak pengorbanan. Cukup Pak tukang masaknya sekali. Benar. Tukang masak, tukang melatih, tukang mengajarnya, melihat kemana-mana, cari sekolahnya lagi Pak. Ini kan banyak sekolah atletnya. Usia berapa rata-rata? Rata-rata sampai 24 lah Pak. 24 Bu ya. Ada yang saya kuliahkan di UNU Pak, Universitas Nahdlatul Ulama. Itu diberikan bidik misi. Yang masih di SMA, SMK itu saya masukkan ke SMK 2 APA. Kebetulan saya jadi kepala sekolahnya. Ya gratis semuanya Pak. Gratis sekolah gratis. Dispensasi Bu ya. Jadi di SMK 2 APA itu kita kan ada pradonatur, jadi ada anak-anak panti. Ini kan anak-anak panti ada di sini Pak. Jadi anak panti kita bawa, kadang-kadang ya dibantulah oleh yayasan Bu. Ya anak-anak ini kadang-kadang begini, anak-anak yang dari panti saya suruh belajar ceramah, nanti saya datangkan ke musala, nanti dia memberikan ceramah juga, dapat juga uang 100.000 per orang kan gitu. Gitu Pak. Luar biasa. Saya sudah latihan kan gitu Pak. Jadi tidak diganggu. Jadi Bu, atlet ini rata-rata pun anak daerah Bu ya. Anak daerah Pak. Rata-rata anak daerah ya, bukan anak Kota Padang. Kalau anak Kota Padang enak. Mau Pak. Susah Pak. Mengorderkan dia itu payah sekali mengajak dia. Dia ingin latihan basket, bola voli, bulu tangkis, yang lain. Jadi rata-rata atlet ini anak daerah Bu ya, daerah-daerah Bu ya, yang dikumpulkan di sini ya. Luar biasa. Malah saya mencari adik saya ke Papua, ke Sulawesi. Itu dari nol Pak semua. Dari yang nggak ngerti apa-apa Bu? Iya, nggak ngerti apa-apa. Kita biayai dia ke Padang. Gitu. Memang dididik dari nol gitu lah Bu ya? Kita tinggalkan di sini. Ya, disinilah kita kasih dia makan, kasih sekolah. Kalau tamat sekolah ada yang masuk tentara kita salurkan. Gitu. Bu, terakhir lah Bu. Apalah Bu harapan seorang SNET SPDMM terhadap dunia dayung ke depan, dan apa harapan untuk pemerintah memberikan support kepada porsi Sumatera Barat? Silakan Bu. Jadi harapan saya untuk pemerintah Pak, jangan melihat ya sebelah mata cabang-cabang olahraga ini. Memang olahraga dayung ini adalah salah satu cabang olahraga yang berat kalau kita bandingkan dengan cabang-cabang olahraga yang lain. Jadi dengan adanya KONI terpilih ini, saya nanti berharap dapat memperhatikan atlet dayung dan cabang-cabang yang lain yang belum punya prestasi tapi bisa diberikan prestasi. Itu tergantung bagi orang yang membinanya. Jadi harapan kita ke pemerintah khusus untuk dayung, secara umum untuk semua cabang, kita bantu juga cabang lain Pak, karena cabang lain menjerit juga sama dengan kita. Kondisinya ya? Kondisinya dapat memperhatikan atlet-atlet yang punya prestasi itu dari tingkat popro sampai nasional dapat diperbantukan. Jangan dipilih menerima honorium itu sembarang-sembarang saja. Bagus
kalau ada bantuan dari pemerintah untuk para cabang bisa mengkomodir bagaimana arti-arti ini yang tidak bekerja jadi bisa bekerja, itu harapan kita ke pemerintah Pak, bisa memperhatikan gitu. Kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan pelatih dayung Sumatera Barat, Ibu Esti SPDMM, saat ini kami punya juga kesempatan ngobrol sejenak dengan salah satu atlet dayung andalan Sumatera Barat dan pernah memperkuat timnas Indonesia dalam kejuaraan SEA Games yang beberapa waktu lalu. Kami akan coba ngobrol sebentar. Tamu kita pada kesempatan ini kami perkenalkan Randy. Apa kabarnya Dinda? Alhamdulillah sehat. Nah, Dinda, kita ngobrol sejenak lah ya, bagaimana persiapan dayung Provinsi Sumatera Barat ini. Tadi kita sudah ngobrol juga dengan pelatih dari Porsi Sumatera Barat, Ibu Esti. Ya, yang boleh dikatakan cukup memprihatinkan, tapi motivasi para atlet ini untuk dalam menyongsong PON Papua yang akan datang begitu tinggi. Sebagai atlet, apa yang mendasarin Randy begitu punya kebanggaan memperkuat Provinsi Sumatera Barat? Ya, terutama saya asli sini. Iya. Putra daerah sini. Makanya saya bangga memperkuat Sumatera Barat. Artinya Randy kan pernah memperkuat timnas internasional Indonesia di SEA Games berapa itu? SEA Games tahun 2015. Habis itu kejuaraan Asia. Nomor apa itu? Nomor apa Randy? Ada nomor di lightweight men 4 men, lightweight men 2 men. Sama men 8 plus. Dengan 12, artinya kalau untuk saat ini Randy akan memperkuat kontingen Sumatera Barat di PON 2021 saat ini. Bagaimana persiapan saat ini untuk menghadapi PON yang akan datang ini? Ya persiapan latihan, pagi, siang, sore ngikuti program kan. Apalagi ya saya juga bingung. Ya seharinya gitu Pak, ngikutin latihan. Artinya sudah Artinya sudah mencukupi tidak? Artinya porsi latihan yang kita lakukan untuk menggapai medali emas yang akan datang itu. Ya porsi latihan kalau dibilang cukup sih cukup, dibilang enggak. Oh gitu. Nah, namanya kita latihan kan, yang penting apa program kan, program tuh ada program untuk zona bawah dulu, apalagi habis lebaran nih kan, habis libur kita mulai dari bawah dulu. Tar minggu kedua naik, ketiga naik, pokoknya bertahap naiknya. Habis itu ada waktunya turun lagi gitu ya. Terus kita ada latihannya di long distance, itu jarak-jarak jauh. Habis itu kalau udah mulai persiapan, udah mulai dekat, kita tuh lebih memperpendek jarak, tapi speed itu ya. Speed. Artinya butuhkah uji coba gitu supaya persiapan tuh lebih matang lagi? Ya kalau kita uji coba setiap minggu Pak. Setiap minggu kita ambil waktu uji coba gitu ya. Per minggu lah. Artinya dengan tempat latihan yang saat ini tuh sudah memadai tidak? Artinya butuh tempat latihan yang betul-betul yang artinya memang betul untuk untuk menunjang prestasi itu. Ya kalau dibilang di sini kurang memadai buat untuk khususnya rowing ya Pak. Masalah kita tuh butuhnya arenanya yang panjang, Ini sementara palingnya 1.200 dari jembatan sampai pintu air muara. Gitu ya. Kepingin juga latihan di Jatiluhur. Ya nggak usah di Jatiluhur Pak. Kalau Jatiluhur kita kan ada daerah ini danau-danau dari sini kayak danau atas, danau bawah, Singkara. Itu memadai itu. Memadai. Masalahnya arena lebih panjang kan. Jadi daya tahan kita lebih dapat di sana. Tapi karena keterbatasannya sekarang kayak gini, ya udah yang penting kita semangat aja lah latihan. Iya. Randy, setelah memperkuat di timnas ya di SEA Games itu, artinya perhatian pemerintah setempat terhadap Randy, adakah Randy diberikan satu pekerjaan atau apa gitu? Reward terhadap Randy prestasi yang telah Randy raih? Alhamdulillah ada Pak. Dulu habis SEA Games 2015 saya langsung tes TNI Angkatan Laut. Oh, jadi Randy Angkatan Laut ya? Ya. Saat ini ya. Apa-apanya Randy? Saat ini pangkat Randy itu? Pangkat saya sekarang Sersan 1. Oh, Sersan 1 lah. Jadi pengabdiannya setelah mendapatkan prestasi di timnas Porsi Indonesia, langsung mendapatkan apresiasi bekerja di menjadi Angkatan Laut di tugas di mana? Saya tugas di Kulilamil Jakarta, Tanjung Priok. Oh, Tanjung Priok. Komando Lintas Laut Militer. Iya, luar biasa. Jadi Randy,
harapannya lah Randy terhadap Dayung Porsi Sumatera Barat ini ke depan, bentuk perhatian ataukah selama ini yang boleh dikatakan tadi kita berbincang-bincang dengan pelatih, Ibu pelatih kurang memadai. Apa harapan Randy ke depan untuk Porsi Ya, Sumatera Barat? harapan saya dari apa Pak? Ketua ini, Ketua KONI lah. Fasilitas kita kalau bisa di inilah diperhatikan. Sebab kita masih kekurangan masalahnya, Pak. Udah tua-tua lagi peralatannya. Bisa dilihat perahu. Artinya kalau ini peralatan udah tua nih ya? Udah tua. Udah nggak memadai gitu? Ya. Ya kalau untuk sekedar latihan, insya Allah mungkin bisa, Pak. Bisa ya. Ya. Tapi belum canggih gitu ya. Kayaknya kalau di daerah kalau di daerah nasional internasional tuh kayaknya canggih-canggih gitu alatnya gitu ya. Lebih terbaru. Lebih terbaru. Lebih terbaru. Lebih Satu terbaru. lagi perahu kita masih kurang soalnya. Kurang gitu ya. Kurang. Perahu single school kita kurang. Ah. Yang nggak ada kita nih perahu 2 min. Sementara nomornya di PON besok ada. Ada itu ya. Ya. Artinya kalau target pon di Papua ini medali apa yang akan diraih? Ya kalau target pasti emas lah, Pak. Iya. Emas. Pesaing paling berat. Pesaing paling berat Jawa Barat. Woi, ya Jawa Karena Barat. rata-rata Ya, atlet nasional. nasionalnya dari sana. Iya benar. Atlet nasional banyak dari Jawa Barat Iya, itu. dari Jawa Barat. Jawa Barat selalu mendominasi memang Iya. kalau di Dayung itu harus kita akuin ya. akuin. Iya, karena mereka terlalu banyak atlet nasional yang memperkuat Jawa Iya. Barat. Oke, terima kasih Randy atas bincang-bincangnya. Baik, demikianlah bincang-bincang kami dengan salah satu atlet Porsi Sumatera Barat yang saat ini dipersiapkan saudara Randy ini untuk PON Papua yang akan datang, yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober. Demikianlah kami kembali lagi ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini. Bravo olahraga.